Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Pratama Ramadan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro atau yang biasa disebut Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut KKN. KKN sendiri adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tahun ini, KKN Tim 1 Universitas Diponegoro mengambil tema Pemberdayaan Masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. KKN saya berlokasi di Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Jatibarang merupakan salah satu wilayah dari 14 kelurahan di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Nama Jatibarang berasal dari kata jati dan barang. Jati adalah nama pohon, sedangkan barang artinya mengamen. Nama ini diberikan seorang punggawa kerajaan Majapahit yang pernah mengamen dengan memainkan gamelan di bawah pohon jati yang berada di wilayah ini. Kelurahan Jatibarang mempunyai luas 2,27 km persegi yang terdiri dari 4 rukun warga dan 14 rukun tetangga. Kelurahan Jatibarang mempunyai visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan menuju insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menetapkan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan sejahtera. Salah satu permasalahan yang terdapat di Kelurahan Jatibarang Kota Semarang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, sepanjang tahun 2021, tercatat 198 kasus DBD dengan penderita laki-laki, 134 kasus DBD dengan penderita perempuan. Kelurahan Jatibarang dikelilingi oleh perkebunan maupun persawahan yang dimana lokasi-lokasi tersebut merupakan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Didukung juga dengan masuknya musim penghujan yang dapat meningkatkan perkembangbiakan nyamuk, khususnya nyamuk penyebab penyakit DBD. Dengan terus meningkatnya kasus DBD, maka penyebaran informasi, sosialisasi, dan edukasi mengenai penyakit DBD dan cara pencegahannya harus terus ditingkatkan. Selain itu, pada awal tahun yang mana merupakan musim penghujan, seringkali demam berdarah menjadi wabah. Permasalahan tersebut penting untuk diangkat dan disampaikan sehingga masyarakat paham bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan penyakit DBD dan dapat menurunkan angka penyakit DBD di wilayah Kelurahan Jatibarang. Untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit DBD dan cara penanggulangannya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, maka masyarakat diberi sosialisasi pentingnya pencegahan penyakit DBD kepada kader-kader PKK di wilayah lingkungan RW 4 Kelurahan Jatibarang. Selain itu, salah satu program PSN 3M Plus adalah memberikan pupuk abate ke dalam genangan air untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Maka dari itu, diberikan juga edukasi mengenai pembuatan pupuk abate dari bahan dasar alami, yaitu dari daun jeruk. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dibuka dengan kata sambutan dari Pak Robi selaku Ketua RW 4 Kelurahan Jatibarang, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi. Lakukan PJN gitu di masing-masing rumah, lalu menutup rapat tempat penampungan air supaya kalau ada jentik nyamuknya nggak keluar gitu, lalu mengubur atau daur ulang barang bekas yang dapat menampung air hujan. Untuk yang halaman ketiga yang ada gambar nyamuk ini lebih ke siklus putaran gimana sih nyamuk itu dapat menularkan penyakit ke manusia. Tentunya pertama ada virus sendiri yang udah ada di dalam tubuh nyamuk. Kita tahu tentang abate kan itu kayak sejenis bahan kimia atau obat untuk masukin ke bak mandi gitu, bisa digunakan untuk menghilangkan nyamuk.
Tapi yang saya baca itu obat itu kalau misalnya dikonsumsi oleh tubuh itu kan kurang baik seperti itu. Dan juga kayak membelinya juga kayak agak ribet kan. Jadi kayak saya menemukan beberapa sumber di internet itu ternyata kita bisa menggunakan dari daun jeruk nipis. Nah, daun jeruk nipis ini kan di ibu sering pakai untuk masak, di rumah juga dapat ditemukan gitu. Dan di sini saya rangkum jadi dua cara. Yang pertama itu cara yang sederhana banget. Yang kedua yang agak sedikit enggak ribet tapi agak membutuhkan effort lebih. Mungkin yang pertama saya bahas yang paling gampang itu yang ini. Sama di sini siapkan dulu kan bahannya, ada kayak ada daun jeruk nipisnya, terus ada nanti wadah atau mangkuk, terus alat penyaring sama air kan. Ya supaya sampai hancur gitu, bisa diremes seperti itu. Sekarang kita siapin wadah yang udah diisi air. Ya, kayak biasa sih kita mau ambil ekstrak dari daunnya kan. Nah, kita masukin aja kayak biasa sih. Udah ya. Nah, kita gini dulu sampai airnya pindah ke airnya. Nanti kalau udah lama segala macam, udah saya yakin ini udah tercampur sama airnya, kita saring kayak biasa, disaring aja. Ini mempersingkat waktu. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Terima kasih adik-adik KKN semuanya ya, selama 1,5 bulan ya, 1,5 bulan di Kelurahan Jatibarang itu juga bagi saya sesuatu hal yang positif. Satu, untuk bisa sebagai motivasi kepada remaja di Kelurahan Jatibarang untuk bisa bagaimana memanfaatkan IT dalam hal pemanfaatan internet yang secara baik. Itu adalah sesuatu yang bisa mendidik, kemudian sebagai motivasi untuk warga Jatibarang untuk bisa juga berpendidikan yang lebih baik. Terutama ini karena kalau dulu pada saat saya pun Universitas Negeri terutama Undip adalah suatu idaman. Dan saya berharap juga nanti dengan adanya adik-adik KKN ini juga memotivasi kepada warga Jatibarang untuk bisa kuliah di Undip, karena bagaimanapun ilmu itu adalah hal yang penting untuk masa depan. Kemudian kaitan dengan kegiatan di lingkungan, selama ini bisa adik-adik KKN bisa membaur baik di pos PAUD Anissa yang ada di Kelurahan Jatibarang, ikut membantu mengajar dan bagaimana metode pengajaran yang baik dan sebagainya. Itu mungkin moga-moga nanti setelah selesai KKN ini, apa yang setelah disampaikan diajarkan minimal sebagai motivasi untuk berkembang lebih baik untuk pos PAUD Anissa. Kemudian dengan kaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan pembuatan biopori, ya, minimal itu juga akan bisa mengurangi sedikit banjir di bawah dan menambah air bawah tanah, yang kualitas air bawah tanah yang lebih baik. Itu harapan kami ya, dan termasuk kaitan dengan masalah penanganan sampah dengan pelatihan-pelatihan membuat ekoenzim, kemudian daur ulang sampah itu untuk kedepannya dengan program mungkin melalui PKK, mungkin pemberdayaan anak dan perempuan itu bisa dikembangkan di setiap RT dan khususnya di RW 4 dan pada umumnya nanti ke Kelurahan Jatibarang secara umum. Dan saya terima kasih kepada panjenengan semua, semoga ini awal daripada penerapan ilmu kamu di dalam bermasyarakat. Karena di bangku kuliah itu hanya sekedar teori, kadang diterapkan di dalam praktek kemasyarakatan
kadang sering tidak sinkron, tapi ini adalah merupakan pembelajaran hidup dan kami ucapkan selamat kepada panjenengan semuanya. Semoga setelah selesainya KKN ini ilmu akan lebih bermanfaat dan tambah bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Matur nuwun atas kerjasamanya selama ini, dan kami mewakili daripada Kelurahan Jatibarang khususnya warga RT 4 yang titik berat pada panjenengan KKN kemarin. Bila ada kekurangannya kami juga mohon maaf dan terima kasih kerjasamanya. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.